Bab 1491, kekuatan kutukan muncul kembali. Julian Visser. Evans memikirkannya. Dalam ingatannya, tidak ada orang kuat bernama Julian di alam roh sejati atau bahkan alam surga tanpa harapan. Dia melirik Julian dan tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hatinya, apa asal-usul Julian ini? Apakah dia orang super kuat yang bersembunyi di dunia? Dia tidak mengerti, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Melihat Julian, dia bertanya, "Senior, menurut Anda apa yang tersembunyi di balik pintu ilusi ini?" Di dunia ini, yang kuat dihormati dan kekuatan adalah raja. Meskipun Julian terlihat sangat muda dan memiliki siklus hidup yang kecil, dalam pandangan Evans, Julian menyembunyikan segala sesuatu tentang dirinya. Metode Julian terlalu pintar, yang membuat banyak makhluk hidup berpikir bahwa dia masih sangat muda. Oleh karena itu, meskipun Evans adalah seorang kaisar yang hebat, dia tetap memanggilnya "Senior" dengan hormat. Julian merasa malu saat memanggil "Senior", tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan melihat ke pintu ilusi di belakangnya, dan berkata, "Saya tidak tahu apa yang ada di dalam sini. Jika Anda ingin tahu, masuk saja dan lihat." Namun, tidak ada yang bertindak gegabah. Bahkan jika mereka menebak bahwa Iblis Sa ada di dalam dan jika mereka masuk, mereka mungkin mendapatkan warisan Iblis Sa, tidak ada yang bertindak gegabah. Karena mereka semua telah melihat dengan mata kepala sendiri kengerian formasi bunga Dao. Pintu tersembunyi di bawah formasi yang begitu menakutkan. Jika mereka menerobos masuk dengan gegabah dan menghadapi bahaya, mereka mungkin mati. Dengan orang kuat seperti Julian, akan lebih aman membiarkan dia memimpin. Mata semua makhluk hidup tertuju pada Julian. Terutama mereka yang pernah mengejek Julian sebelumnya merasa malu. Saya pikir Julian hanyalah manusia di tingkat keabadian ke-10, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia adalah orang yang benar-benar kuat, dan orang yang rendah hati. Memikirkan hal itu, mereka merasa bahwa mereka terlalu bodoh. Bisakah manusia di negeri dongeng tingkat 10 bisa lewat sini? Wajah Gustav tampak jelek seperti hati babi. Memikirkan serangan sebelumnya terhadap Julian dan melukainya, dia merasakan rasa takut di hatinya. Jika Julian punya masalah dengannya, lupakan dia, dan bahkan seluruh kampus selatan akan hancur. Semua orang mengira Julian adalah pria yang benar-benar kuat. Bahkan Zola meragukan kekuatan Julian. Segera, setelah memikirkannya beberapa saat, tiba-tiba saya sadar. Ibunya sangat kuat. Jika Julian benar-benar ayahnya, masuk akal jika dia memiliki kekuatan seperti itu. Dan Evans merasa sangat lega. Awalnya, dia masih sedikit waspada terhadap Iblis Sa. Bagaimanapun, dia terluka di tangan Iblis Sa dan butuh puluhan ribu tahun untuk menekan kekuatan Iblis Sa. Dia tidak percaya diri sama sekali saat menghadapi Iblis Sa lagi. Sekarang dia memiliki pria kuat seperti Julian, dia benar-benar lega. Dengan tindakan Julian, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. "Senior, tolong pimpin jalan, bawa kami jauh ke dalam rumah Sa, lingkari dan tekan Iblis Sa, dan hilangkan momok ini," kata Evans dengan hormat. Julian sedikit mengernyit. Dia melihat ke gerbang ilusi di depannya dan bergumam di dalam hatinya, apakah Sarah benar-benar ada di gerbang ini? Dia tidak tahu apakah ada bahaya di gerbang, tapi sekarang dia tidak terlalu peduli. Bahkan jika ada bahaya, dia akan pergi dan melihatnya. Karena dia mengkhawatirkan Sarah. Selain itu, dia memiliki rumah abadi, dan di rumah abadi terdapat sisa jiwa Kaisar Jinghong, jadi dia tidak takut dengan bahaya biasa. Dia tidak banyak berpikir, dan berjalan menuju pintu ilusi di depannya. Di bawah tatapan banyak makhluk, Julian memasuki pintu ilusi. Begitu dia masuk, tubuhnya dikelilingi oleh cahaya cemerlang, dan kemudian menghilang dari pandangan semua orang. Evans tidak ragu-ragu, mengikuti dari dekat, dan mengikuti Julian masuk. Melihat ini, makhluk lain pun masuk. Saat orang-orang kuat ini masuk satu demi satu, seluruh formasi mekanisme rumah Sa benar-benar menghilang pada saat ini. Makhluk yang terperangkap di rumah Sa dengan cepat bergegas menuju bagian terdalam dan melihat arai bunga Dao yang terbuka. Makhluk-makhluk ini tidak ragu-ragu dan bergegas menuju pintu ilusi. Tidak ada yang memperhatikan ada patung di dinding batu tidak jauh dari sana. Saat ini, mata patung itu bergerak. Patung itu menyaksikan makhluk-makhluk ini terus masuk, lalu menghilang diam-diam ke dalam dinding batu. Pada saat ini, Tuker dari halaman selatan juga memanggil banyak orang kuat dan bergegas menuju ke dalaman hutan belantara. Pada saat ini, suara lemah datang dari benak Tuker. "Tuan, arai bunga Dao telah dibuka, dan semua orang telah memasuki dunia yang menakutkan itu." Saat suara ini terdengar di benaknya, senyuman yang tak terhapuskan muncul di wajah Tuker. Dia memimpin banyak orang kuat dan melanjutkan perjalanan jauh ke dalam hutan belantara. Pada saat yang sama, berita tentang Iblis Sa menyebar sepenuhnya, tidak hanya di dunia roh sejati, tetapi juga orang-orang kuat di dunia lain mengetahuinya, dan beberapa petualang datang untuk menyaksikan kesenangan itu. Setelah Julian memasuki gerbang ilusi, dia merasa pusing dan merasa seolah dunia berputar. Tepat ketika dia akan kehilangan kesadaran, dunia berhenti berputar dan dia muncul di dunia yang tidak dikenal. Dia melihat sekeliling. Di sekelilingnya, terjadi kehancuran. Tidak ada tumbuhan, tidak ada makhluk hidup, tidak ada suara sama sekali, hanya keheningan yang mematikan. Tempat apa ini?
Julian mengerutkan kening. Saat ini, ekspresinya berubah. Karena, dia merasakan kekuatan yang familiar namun asing. Kekuatan kutukan yang sangat menakutkan. Julian mengerutkan kening. Dia merasakannya dengan hati-hati untuk memastikan dia merasakannya dengan benar. Di dunia ini, ada kekuatan kutukan, dan kekuatan kutukan ini begitu menakutkan bahkan Julian pun merasa ketakutan. Saat ini, makhluk lain muncul satu demi satu. Yang pertama muncul adalah Evans. Saat Evans muncul, dia juga terkejut. Kekuatan ini. Lebih dari 30.000 tahun yang lalu, dia bertarung melawan Iblis Sa dan dilukai oleh Iblis Sa. Kekuatan yang ditinggalkan Iblis Sa di tubuhnya telah mengganggunya selama puluhan ribu tahun. Begitu dia muncul di sini, dia merasakan bahwa dunia ini mengandung kekuatan yang menakutkan. Kekuatan ini adalah kekuatan Iblis Sa. Tempat apa ini? Mengapa saya merasakan kekuatan jahat? Banyak pria kuat muncul dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Pada saat ini, Zola juga muncul. Dia juga merasakan kekuatan kutukan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan menuju Julian dan bertanya, apa yang terjadi? Mengapa ada kekuatan kutukan yang begitu menakutkan? Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya juga tidak tahu. Zola mengerutkan kening dan bertanya, apakah ini ada hubungannya dengan Iblis Sa? Awalnya dia ingin berbicara tentang ibunya, tetapi ada terlalu banyak orang luar di sini, jadi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia mengubah kata-katanya. Julian menggelengkan kepalanya sedikit. Pada saat ini, suara Kaisar Jinghong muncul dari benaknya. Julian, hati-hati. Tempat ini istimewa. Kekuatan di sini terlalu menakutkan. Bahkan jika Sarah mencapai Kaisar Kuasi 9 kesengsaraan, dia tidak bisa meninggalkan kekuatan kutukan yang begitu menakutkan di sini. Kekuatan kutukan di sini lebih kuat dari apapun yang aku pernah dilihat. Kekuatan apapun menakutkan, bahkan Kaisar 9 surga mungkin tidak sekuat itu. Mendengar ini, Julian sangat terkejut. Dia memiliki pemahaman umum tentang dunia di balik Shinto. Secara berurutan, mereka adalah alam 1 persatuan Shinto, alam 2 persatuan, alam 3 persatuan, Kaisar Kuasi, dan Kaisar Agung. Kaisar Semu terbang untuk 9 bencana. Kaisar Agung juga terbagi menjadi 9 langit. Kaisar 9 surga adalah kaisar yang paling menakutkan, eksistensi yang sangat dekat dengan dewa leluhur. Sekarang, Kaisar Jinghong berkata bahwa kekuatan kutukan di sini bahkan tidak sebanding dengan Kaisar 9 langit. Kenapa dia tidak kaget dan takut? Bab 1492, Kutukan Semua Orang. Apa kekuatan kutukan itu? Setelah mendengar percakapan antara Zola dan Julian, Evans langsung bertanya. Meskipun dia berada di bawah kutukan, dia tidak mengerti apa kutukan itu. Evans tidak mengerti, begitu pula semua makhluk yang hadir. Pada saat itu, banyak makhluk hidup sedang melihat Julian dan Zola. Julian memandang Evans dan orang-orang kuat ini. Tujuan utama kedatangannya ke surga tanpa harapan adalah untuk menemukan pil Dewa Leluhur, dan pil Dewa Leluhur terkait dengan keselamatan seluruh umat manusia. Bahkan jika surga tanpa harapan diisolasi dari dunia, hal itu tidak dapat dihindari dan tidak dapat lepas dari nasib ini. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Julian perlahan berkata, masalah ini adalah cerita yang panjang, dan ini dimulai dari bencana keempat umat manusia. 4 bencana bagi umat manusia. Evans tampak bingung. Orang-orang kuat lainnya tampak bingung. Semua manusia yang hadir memandang Julian. 4 bencana bagi umat manusia. Kapan umat manusia akan mengalami 4 bencana? Julian mengetahui bahwa makhluk-makhluk di alam surga tanpa harapan tidak menyadari malapetaka umat manusia, karena waktunya belum tiba, dan masih ada 100.000 tahun sebelum malapetaka keempat umat manusia. Julian memandang Evans dan bertanya, sebagai seorang Kaisar Agung, tahukah Anda tentang zaman kuno? Evans mengangguk sedikit dan berkata, saya tahu, ini juga terkait dengan keberadaan alam surga tanpa harapan. Evans adalah seorang Kaisar yang hebat. Dia telah hidup lama dan dia masih tahu banyak. Dia membuka mulutnya dan berkata, di zaman kuno, sebuah peristiwa besar terjadi, yang menyebabkan kehancuran seluruh dunia. Sebelum kehancuran dunia, beberapa orang super kuat mengambil tindakan dan bersama-sama membentuk formasi super. Area tersebut yang dicakup oleh formasi ini adalah alam surga tanpa harapan. Dan formasi ini disebut formasi tanpa harapan. Ya, Julian mengangguk dan berkata, masalah ini harus didiskusikan dari zaman kuno. Pada zaman dahulu kala, ada hakim surga. Tujuan keberadaan hakim surga ini adalah untuk menghakimi makhluk yang melanggar hukum surga. Namun, manusia yang kuat tidak puas dengan hukum surga dan ingin menghancurkan dunia hukum surga saat ini dan menciptakan hukum baru. Oleh karena itu, orang-orang kuat umat manusia bergabung untuk melawan jalan surga, tetapi mereka gagal, yang menyebabkan kehancuran seluruh zaman. Mungkin, manusia kuat di zaman dahulu tahu bahwa mereka akan gagal, dan mereka juga tahu bahwa setelah kekekalan, surga akan menyerang umat manusia lagi, dan di masa depan, umat manusia akan menghadapi 4 bencana. Jadi, beberapa ahli tingkat Dewa Leluhur bekerja sama untuk menyempurnakan pil Dewa Leluhur. Dengan meminum pil Dewa Leluhur ini, Anda bisa mendapatkan kekuatan Dewa Leluhur dalam waktu singkat.
Pil Dewa Leluhur ini adalah kunci untuk menyelesaikan bencana keempat umat manusia di masa depan. Untuk melestarikan Pil Dewa Leluhur sepenuhnya, banyak orang kuat telah bergabung untuk menutup suatu area, dan Pil Dewa Leluhur ada di area ini, dan area ini adalah bencana yang tidak ada harapan. Kekuatan kutukan adalah bencana ketiga bagi umat manusia. Saat musibah ketiga terjadi, kekuatan kutukan akan muncul pada seluruh umat manusia. Julian perlahan membuka mulutnya dan menceritakan kejadian masa lalu ini. Mendengar ini, Evans sedikit mengernyit. Dia memandang Julian dengan kebingungan di wajahnya. Hal-hal dari zaman kuno telah diwariskan hingga saat ini, dan hampir tidak ada orang kuat yang mengingatnya. Bagaimana Julian bisa mengetahui begitu banyak, bahkan 4 kesengsaraan umat manusia di masa depan? Bagaimana kamu mengetahui hal ini? Evans memandang Julian dan menanyakan pertanyaan di dalam hatinya. Julian mengucapkan kata demi kata, karena saya datang dari masa depan. Saya melakukan perjalanan melalui sungai waktu yang panjang dan muncul di surga tanpa harapan. Saya datang ke surga tanpa harapan hanya untuk menemukan Pil Dewa Leluhur. Saya adalah bencana tanpa harapan yang melintasi sungai waktu yang panjang sebelum bencana keempat muncul setelah 3 bencana di masa depan. Bencana keempat umat manusia adalah bencana penghakiman. Hakim surgawi akan muncul kembali dan memusnahkan seluruh umat manusia di alam semesta. Selama mereka masih manusia, mereka tidak akan bisa lepas dari hukuman. Hanya dengan menemukan Dewa Leluhur bisakah kita membunuh Hakim surgawi. Hosh! Setelah mendengar ini, manusia yang hadir menarik napas dalam-dalam. Evans bertanya, lalu dari mana asal mula kekuatan terkutuk ini? Julian berkata, di zaman kuno, ada orang yang sangat kuat. Orang kuat ini disebut Fuzu. Dia mempraktikkan keterampilan rahasia tak terkalahkan yang disebut kutukan. Kekuatan kutukan adalah kekuatan yang dikembangkan oleh Fuzu. Di masa depan, kekuatan kutukan akan digunakan oleh surga untuk menangani manusia. Evans memikirkannya dan bertanya, lalu kenapa ada kekuatan terkutuk di sini, dan kenapa iblis Sa memiliki kekuatan terkutuk? Julian menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyebutkan identitas iblis Sa. Meskipun dia tahu bahwa iblis Sa adalah Sarah, dia tidak mengatakannya dengan lantang. Karena Sarah menjadi iblis dan membunuh banyak makhluk hidup, dia memiliki dendam yang mendalam terhadap dunia roh yang sebenarnya. Jika dia mengungkapkan hubungannya dengan Sarah, mungkin dia akan terlibat. Adapun mengapa ada kekuatan kutukan di sini, Julian benar-benar tidak tahu. Namun, dia menduga hanya ada sedikit kemungkinan. Pertama, tempat ini ada pada zaman dahulu kala. Kedua, ada keturunan leluhur Fu di alam surga tanpa harapan. Ketiga, teknik kutukan juga melayang ke alam surga tanpa harapan dan diperoleh oleh makhluk di alam surga tanpa harapan. Makhluk ini mempraktikkan teknik kutukan, yang menghasilkan kekuatan kutukan yang begitu kuat di sini. Evans juga tenggelam dalam pikirannya. Pada saat ini, dia juga memikirkan apakah perkataan Julian itu benar atau salah. Perjalanan melintasi waktu. Kekuatan macam apa yang diperlukan untuk melakukan perjalanan melintasi waktu? Dia adalah seorang kaisar yang hebat, dan dia tahu banyak. Dari pemahamannya, jika ingin membuka sungai waktu, Anda harus mahir dalam waktu yang lama, dan menyeberangi sungai waktu adalah tindakan yang menentang surga. Hal ini membutuhkan kekuatan untuk menolak hukum surga agar bisa melewati sungai waktu yang panjang. Mungkinkah orang di depanku telah mencapai alam kaisar 9 surga dan memiliki kekuatan untuk menolak jalan surga? Evans berpikir. Setelah beberapa saat, dia bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Terlepas dari apakah yang dikatakan Julian itu benar atau salah, prioritas utama adalah apa yang harus dilakukan. Cara menemukan iblis Sa, bunuh iblis Sa terlebih dahulu, lalu pikirkan jalan keluarnya. Selain itu, kekuatan kutukan di sini terlalu menakutkan. Jika kekuatan kutukan di sini menyebar, seluruh dunia akan berada dalam bahaya. Ah! Pada saat ini, seorang biksu dengan tingkat kultivasi yang lebih lemah berteriak. Saat jeritan bergema, tubuhnya tiba-tiba terbakar, dan api mulai membakar tubuhnya. Ketika orang kuat lain di sekitarnya melihat hal ini, dia segera mengambil tindakan dan menggunakan kekuatan yang kuat untuk secara paksa memadamkan api di tubuhnya. Makhluk itu menyelamatkan nyawanya, namun menderita luka berat. Hati-hati. Julian segera mengingatkan, ini adalah kekuatan kutukan. Jangan terkontaminasi dengannya. Sekali terkontaminasi, tidak dapat dihilangkan. Bahkan kaisar tidak dapat menghilangkan kekuatan kutukan. Namun, kata-kata Julian tidak berguna. Banyak makhluk telah memasuki area ini untuk sementara waktu, dan kekuatan kutukan tersebar luas. Semua makhluk yang ada terkontaminasi dengan kekuatan kutukan. Bagi mereka yang lebih lemah, kekuatan kutukan di tubuh mereka telah berlaku dan menyebabkan kutukan. Boom! Sambaran guntur dan kilat jatuh dari langit, dan sesosok makhluk langsung dibombardir. Kutukan itu pecah, dan banyak makhluk yang dikutuk terluka secara misterius. Ada yang terbakar api, dan ada pula yang tersambar petir. Beberapa mayat mulai membusuk dan retak. Namun, mereka yang hadir semuanya adalah orang-orang kuat, dan dengan kekuatan mereka, mereka dapat menekan kekuatan kutukan untuk sementara. Sekalipun mereka semua dikutuk, semuanya akan baik-baik saja dalam waktu singkat. Namun kutukan itu akan selalu menyertai mereka.
Bab 1493, Pertempuran penting yang melibatkan keabadian. Apa yang harus saya lakukan? Saya merasa ada kekuatan aneh di tubuh saya. Saya tidak bisa menghilangkan kekuatan ini. Aneh sekali. Tanpa peringatan apapun, saya diserang oleh petir. Kekuatan macam apa ini, dan mengapa ini sangat aneh? Semua makhluk yang hadir terinfeksi kekuatan kutukan, dan mereka semua panik. Julian menghiburnya tepat waktu, jangan khawatir. Bahkan jika Anda tidak dapat mengusir kekuatan kutukan dengan kekuatan Anda masih dapat menekan kekuatan kutukan di dalam tubuh Anda dengan kekuatan Anda. Di masa depan, kekuatan ini akan muncul pada seluruh umat manusia di alam semesta. Setelah mendengar perkataan Julian, makhluk ini merasa sedikit lebih tenang. Evans mengerutkan kening dan bertanya, Senior Visser, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Nama, Senior, membuat Julian merasa sedikit malu. Dia menggaruk kepalanya karena malu dan berkata, sekarang, mari kita cari tahu di mana tempat ini, dan mari kita berjalan-jalan. Ya. Evans mengangguk. Selanjutnya, makhluk-makhluk ini mulai mengelilingi area tersebut. Area ini sangat luas, dan bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar seperti Evans tidak dapat merasakan tepi area ini. Dan Julian juga bertanya tentang Jinghong di rumah abadi. Jinghong dulunya adalah kaisar 9 surga, dia bepergian ke tempat-tempat berbahaya di alam semesta, dan dia tahu banyak tentang hal-hal yang tidak diketahui ini. Senior Jinghong, tempat apa ini? Di Istana Abadi, Kaisar Jinghong juga merasakan area ini. Saat ini, ekspresinya serius. Julian, tempat ini tidak biasa. Saya merasakan aura yang bukan milik zaman ini di daerah ini. Kalau tidak salah, daerah ini adalah peninggalan zaman dahulu. Peristiwa yang menghancurkan bumi terjadi sehingga menciptakan area ini. Mendengar ini, Julian bertanya, Senior, maksud Anda daerah ini ada pada zaman kuno? Begitulah seharusnya. Julian berpikir sejenak dan bertanya lagi, siapa yang mengatur formasi bunga Dao di luar? Apakah itu benar-benar Sarah? Tidak. Kaisar Jinghong berkata dengan pasti, bahkan jika kekuatan Sarah meningkat dengan sangat cepat, hanya dalam puluhan ribu tahun, mustahil baginya untuk menguasai begitu banyak Tao, dan mustahil untuk menyusun arai bunga Dao jika tebakanku benar. Dengan kata lain, di zaman kuno, sebelum alam surga tanpa harapan disegel, ada orang-orang super kuat yang memasuki alam surga tanpa harapan. Benarkah? Julian bertanya, lalu siapa ini? Kaisar Jinghong juga tidak tahu. Namun, dia punya firasat buruk. Orang-orang di balik ini mungkin terkait dengan bencana umat manusia, dan fakta bahwa di zaman kuno, umat manusia ingin menghancurkan jalan surga. Setelah memikirkannya, dia berkata, cara umat manusia untuk menghancurkan surga gagal saat itu. Umat manusia menghitung bahwa cara menghancurkan surga akan gagal, sehingga meninggalkan rencana cadangan. Tapi, apakah jalan surga itu? Surga adalah keberadaan yang mengatur segalanya, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa manusia telah meninggalkan cadangan? Saya kira orang di balik ini mungkin hanya berurusan dengan manusia. Mendengar ini, Julian terkejut. Ini, apakah ini ditujukan padaku? Ya, Jinghong berkata, itu mungkin. Saya tidak tahu apa yang dialami Sarah selama bertahun-tahun ini, tetapi dari apa yang ada di depan saya mungkin dapat memahami sesuatu, yaitu, Sarah telah menderita serangan yang kejam. Dikendalikan oleh orang-orang di belakang layar, Anda akan menjadi yang berikutnya. Sepertinya hanya ada kehendak Tuhan. Jika saya bangun saat ini, saya mungkin juga terlibat dalam pertempuran menentukan yang telah terjadi selama-lamanya. Ekspresi Kaisar Jinghong tidak terlalu bagus. Jika itu di masa jayanya, dia pasti tidak akan takut. Karena dia adalah Kaisar 9 surga. Namun, kini dia hanyalah sisa jiwa. Kekuatannya saat ini setara dengan seorang Kaisar 2 hari. Bagaimana dia bisa menyelesaikan situasi ketika dia bertemu dengan dalang yang berada di balik layar dari zaman kuno dan menghadapi situasi yang ditetapkan oleh surga di zaman kuno? Senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat ini, Kaisar Jinghong juga sedang berpikir. Dalam kondisi saat ini, situasi ini tidak mungkin diselesaikan. Sekarang, satu-satunya cara untuk mengatasi situasi ini adalah dengan membentuk kembali tubuh dan memulihkan kekuatan. Namun, dia adalah Kaisar Agung, dan di bawah yurisdiksi jalan surga, dia sudah mati. Setelah tubuhnya dibentuk kembali dan jiwanya kembali, ini akan menyebabkan jalan surga menyadarinya, dan jalan surga akan langsung membunuhnya. Kehendak Tuhan, semuanya adalah kehendak Tuhan. Kaisar Jinghong menarik napas dalam-dalam. Tampaknya dia cukup beruntung untuk bertahan hidup saat itu, dan semuanya sudah ditakdirkan. Julian, jangan khawatir. Kami tidak yakin bagaimana situasinya sekarang. Jika benar seperti dugaanku, maka aku harus membentuk kembali tubuhku terlebih dahulu. Namun, jika aku ingin membentuk kembali tubuhku, aku masih membutuhkan bantuanmu. Julian tertegun dan bertanya, saya lemah, ada yang bisa saya bantu? Kaisar Jinghong berkata, saya membutuhkan banyak bahan langka untuk membangun kembali tubuh saya, dan saya juga perlu membentuk formasi besar untuk menyembunyikan jalan surga. Saya juga membutuhkan banyak bahan langka. Saya tidak bisa keluar ke sana temukan ini sendiri. Aku ingin kamu maju ke depan.
Julian berkata, selama senior memerintahkan saya akan melakukan apapun, bahkan jika itu berarti mendaki gunung pisau atau turun ke lautan api. Kaisar Jinghong berkata, keadaannya tidak seburuk itu. Setelah mengatakan itu, dia berhenti bicara. Julian terus bergerak maju di area yang tidak diketahui ini. Saat ini, di rumah abadi. Qiling memandang Kaisar Jinghong dan bertanya, Kaisar, apa yang terjadi? Jinghong tampak sangat serius dan berkata, saya terkejut. Jelas bahwa saya sudah mati saat itu. Bahkan jika rumah abadi dibangun terlebih dahulu, bagaimana mungkin keberadaan jalan surga tidak akan mampu merasakan keberadaan jiwaku yang tersisa? Sekarang tampaknya dunia bawah sudah mati. Ada kekuatan kuat dalam kegelapan yang melindungi jiwaku yang tersisa. Qiling juga orang yang kuat. Dia langsung mengerti apa yang dikatakan Jinghong. Semuanya demi melawan jalan surga setelah bertahun-tahun tanpa akhir, atau dengan kata lain, melawan orang super kuat di belakang jalan surga. Jinghong mengangguk dengan sungguh-sungguh, pertempuran yang menentukan ini melibatkan keabadian. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya telah tersapu. Semua manusia dan bahkan semua makhluk hidup terlibat dalam permainan catur. Tapi saya tidak mengerti, siapa pemain catur itu. Jinghong tidak mengerti siapa yang memulai pertempuran penting yang melibatkan keabadian ini. Ia mengetahui bahwa lawannya adalah jalan surga dan keberadaan di balik jalan surga. Dan siapa yang berada di pihak manusia? Apakah mereka kelompok nenek moyang manusia dari zaman dahulu? Apa yang disadari oleh para dewa leluhur ini, dan mengapa mereka bersikeras menghancurkan jalan surga? Bahkan jika Jinghong adalah Kaisar Agung dan Kaisar Sembilan Surga, dia tidak dapat memahami hal-hal ini. Dia tidak bisa memahaminya, jadi dia berhenti memikirkannya. Karena dia terlibat, dia harus bersiap sepenuhnya. Saya akan mengasingkan diri. Pertama-tama saya akan menyusun formasi yang dapat menyembunyikan hukum surga, dan kemudian saya akan menemukan cara untuk meminta Julian menemukan bahan yang saya perlukan untuk membentuk kembali tubuh saya. Selama aku membentuk kembali tubuhku dan jiwaku memiliki pembawa, maka aku dapat memulihkan kekuatanku ke puncaknya dalam waktu singkat. Setelah mengatakan itu, Jinghong menatap Qiling dan memerintahkan, awasi Julian. Dia adalah bidak catur penting dalam permainan catur ini. Dia mungkin mengganggu situasi secara keseluruhan. Tidak ada yang bisa terjadi padanya. Qiling mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Kaisar, saya akan mengawasi Julian setiap saat. Dia akan baik-baik saja. Bab 1494, dalang di balik layar muncul. Setelah Julian memecahkan arai bunga Dao, banyak makhluk memasuki dunia yang diselimuti kekuatan terkutuk. Segera setelah itu, Tuker juga memasuki rumah Sa bersama banyak orang kuat lainnya. Karena semua formasi di rumah Sa telah menghilang, Tuker dan orang kuat lainnya memasuki rumah Sa dengan mudah. Dia dengan mudah mencapai titik terdalam dan melihat bunga Dao arai yang retak. Tuker sedikit ragu. Dia melihat ke banyak orang kuat yang hadir dan berkata, Senior Evans pasti telah membawa orang kuat itu masuk, dan iblis Sa pasti ada di dalam. Ayo pergi dan lihat, kami pasti akan membunuh iblis Sa kali ini. Orang-orang kuat lainnya tidak terlalu memikirkannya. Senior Tuker, aku mendengarkanmu. Ya, iblis Sa akan dikepung dan ditekan. Banyak orang kuat yang merespons. Tuker tersenyum tipis, lalu memimpin untuk menjelaskan lebih dalam. Orang-orang kuat lainnya mengikuti. Selama periode ini, sejumlah besar makhluk datang ke kedalaman hutan belantara, memasuki rumah Sa, dan memasuki dunia ini dengan diselimuti kekuatan terkutuk. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Dalam 3 tahun terakhir, banyak orang kuat dari dunia roh sejati telah memasuki dunia yang diselimuti kekuatan terkutuk. Bahkan di luar dunia roh sejati, banyak orang kuat dari dunia lain juga masuk. Dalam 3 tahun, diperkirakan secara konservatif lebih dari 10 miliar makhluk akan masuk. Yang terlemah dari makhluk-makhluk ini berada di alam ilahi. 3 tahun telah berlalu, dan Julian juga tinggal di dunia yang diselimuti kekuatan terkutuk selama 3 tahun. Dalam 3 tahun terakhir, mereka tidak menemukan apapun. Julian tidak menemukan Sarah, atau jalan untuk pergi, atau sumber kekuatan kutukan. Kekuatan terkutuk dunia ini, seperti udara di luar, menyertai keberadaan dunia ini. Pada awalnya, ada banyak orang kuat yang bersatu. Namun, 3 tahun telah berlalu, dan orang-orang kuat ini telah pergi satu demi satu untuk mencari takdir. Sekarang, satu-satunya yang bersama Julian adalah Zola dan selusin orang kuat yang dibawa oleh Evans. Di dunia yang diselimuti oleh kekuatan terkutuk, di pegunungan yang gundul. Puncak gunung. Ada banyak manusia berkumpul di sini. Di antara mereka adalah Julian. Julian duduk bersila di atas batu, memandang langit hitam di kejauhan dengan ekspresi serius yang tidak biasa. Sudah 3 tahun pencarian di dunia ini, tetapi tidak ada jejak Sarah yang ditemukan. Ditambah dengan apa yang dikatakan Jinghong sebelumnya, dia mengatakan bahwa Sarah mungkin dikendalikan oleh kekuatan di balik layar. Suasana hatinya luar biasa serius. Julian. Zola datang dan muncul di depannya. Melihat dia dalam keadaan linglung, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang kamu pikirkan lagi? Julian bereaksi, melirik Zola, menghela nafas, dan berkata, saya berpikir, Seser, di mana iblis Sa?
Sudah 3 tahun dan tidak ada jejak iblis Sa yang ditemukan. Apakah iblis Sa benar-benar ada di dunia ini? Julian meragukan kehadiran Sarah di sini. Zola duduk di atas batu. Dia tidak bisa menjawab kata-kata Julian. Dia juga ingin mencari ibunya, tapi di mana ibunya? Jangan berkecil hati, cepat atau lambat kamu akan menemukannya. Zola menghiburnya, mengatakan bahwa sekarang dia hanya bisa menghibur Julian dengan cara ini. Julian mengangguk ringan. Pada saat ini, Tucker juga telah berjalan di dunia ini selama 3 tahun dengan sejumlah besar orang kuat. Orang-orang kuat ini adalah orang kuat yang paling menakutkan di dunia roh sejati 3 harmoni para dewa. Bahkan ada banyak kaisar semu. Tucker membawa sekitar 100.000 orang kuat. Pada saat ini, awan hitam muncul di langit, dan awan hitam menyapu dengan cepat. Banyak orang kuat yang terperangkap di awan hitam sebelum mereka dapat bereaksi. Hanya satu orang yang tidak terjebak. Itu adalah Tucker. Tucker berdiri di sana, memandangi banyak pria kuat yang terperangkap di awan hitam. Ekspresinya sangat acuh tak acuh. Saat ini, beberapa awan hitam perlahan berkumpul di depannya, membentuk bayangan hitam. Tucker tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa bayangan hitam itu. Saya telah mengikuti instruksi Anda, dan sekarang saya telah menarik begitu banyak orang berkuasa ke dunia aneh ini. Di mana hal yang Anda janjikan kepada saya? Tucker berbicara. Hahaha. Tawa aneh datang dari bayangan hitam. Saya melihatnya melambai dengan santai, dan beberapa karakter misterius muncul di telapak tangannya. Ini adalah prasasti kutukan. Ambillah dan latihlah dengan hati-hati. Setelah kamu mempraktikkan teknik kutukan, kamu akan mengabaikan kekuatan kutukan di sini. Selain itu, kamu juga bisa menguasai kekuatan kutukan yang kuat dan menggunakan kekuatan kutukan untuk mengendalikan orang-orang kuat di dunia. Tucker menerima karakter misterius ini. Dia bertanya, kamu telah bekerja sangat keras untuk menarik begitu banyak orang berkuasa ke dunia aneh ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu tidak perlu bertanya lagi. Bayangan hitam itu menghilang. Segera setelah itu, awan hitam di depan juga menghilang, dan orang-orang kuat yang terperangkap di awan hitam juga melarikan diri. Tucker berjalan tepat waktu, memandang semua orang, dan bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Senior Tucker, tidak apa-apa. Awan hitam yang aneh. Aku tidak merasakan apapun saat terjebak. Ya, tempat ini sangat jahat. Banyak pria kuat yang ketakutan. Tucker berkata, ini pasti iblis Sa yang diam-diam melakukan sesuatu. Jangan khawatir, kita banyak. Sekarang iblis Sa telah muncul. Ayo temukan senior Evans secepatnya dan bergabung dengannya. Ya. Banyak pria kuat mengangguk. Saat ini, tempat lain. Tempat ini adalah istana. Anehnya, istana ini justru melayang di udara. Istananya berwarna hitam, gerbang hitamnya tingginya puluhan ribu meter, dan seluruh istana memancarkan kabut hitam, penuh keanehan. Saat ini, di istana, di aula utama. Seorang wanita duduk bersila. Dia mengenakan gaun hitam dan terlihat sangat cantik, namun ada rasa sakit di wajah cantiknya. Kabut hitam terus terbentuk di tubuhnya. Jika Julian ada di sini, dia pasti akan menyadari bahwa wanita ini tidak lain adalah istrinya Sarah. Sarah duduk bersila di tanah, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, jelas menderita sesuatu. Pembuluh darah muncul terus-menerus di wajahnya, menempel di wajahnya seperti cacing tanah, membuat wajahnya yang tanpa cacat tampak mengerikan dan menakutkan. Sarah dikendalikan. Dia dikendalikan oleh kekuatan terkutuk, tapi dia memiliki darah 4 binatang menguntungkan di tubuhnya, yang dirancang khusus untuk menahan kekuatan jahat. Namun, kekuatan kutukannya terlalu menakutkan. Bahkan dengan darah 4 binatang keberuntungan di tubuhnya, dia masih terkendali, menyebabkan dia terbangun dan dirasuki setan pada waktu-waktu tertentu. Wush! Bayangan hitam muncul dari udara tipis. Bayangan hitam memandang Sarah yang sedang berjuang. Segera, dia mengangkat tangannya, dan kata-kata hitam muncul di telapak tangannya. Kata-kata hitam ini meresap ke dalam alis Sarah, dan Sarah berhenti berkelahi dan berdiri. Rambutnya acak-acakan, matanya merah darah, dan tubuhnya berubah menjadi kekuatan jahat yang mengerikan. Sejumlah besar orang kuat telah memasuki tempat ini. Ambillah binatang buas untuk membunuh mereka dan ambil esensi darah mereka. Saya akan menggunakan esensi darah orang kuat ini untuk membangkitkan orang kuat yang tak tertandingi. Perintah bayangan hitam itu. Ya. Sarah tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan setuju dengan datar. Saat ini, dia lupa siapa dia. Hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu membunuh. Bunuh semua makhluk yang masuk ke dunia ini. Bab 1495, Kebenaran. Bagian terdalam dunia diselimuti kekuatan terkutuk. Ada istana hitam aneh yang mengambang di langit di sini, dan di sekitar istana hitam ada ribuan binatang buas. Ada burung, binatang buas, segala jenis binatang buas, dan binatang buas ini semuanya memiliki satu ciri. Artinya, sekujur tubuh memancarkan aura hitam. Terlihat sangat jahat. Pada saat ini, seorang wanita cantik namun tanpa ekspresi terbang keluar dari aula hitam. Dia muncul di udara, memegang pedang hitam panjang di tangannya. Bila pedangnya sedikit melengkung, memancarkan aura hitam, membawa kekuatan jahat dan menakutkan.
Dia mengayunkan pedang panjang hitam di tangannya, dan aura hitam berubah menjadi pedang panjang hitam. Ini seperti semacam instruksi. Ketika karakter hitam muncul, semua jenis binatang buas di sekitar istana meraung. Dalam sekejap, warna langit dan bumi berubah. Segera setelah itu, binatang buas ini menyebar ke segala arah. Dan Sarah juga meninggalkan istana hitam dengan sejumlah besar monster. Di saat yang sama, semua makhluk yang memasuki area ini diserang oleh binatang buas yang menakutkan. Tiba-tiba, terjadi perang di area ini. Semua makhluk yang terbunuh, setelah kematian makhluk ini, esensi dan darah di tubuh mereka diserap oleh kekuatan misterius. Esensi dan darah berkumpul di udara, dan di udara di area ini, sebuah kekuatan misterius dan formasi kuno pemulihan lambat. Dunia yang aneh ini, di suatu tempat. Julian sedang duduk di puncak gunung dengan linglung. Apa itu? Saat ini, Zola menunjuk ke langit. Julian bereaksi dan melihat ke arah langit, hanya untuk melihat beberapa garis merah muncul di langit. Pada saat yang sama, Julian mencium bau darah. Pada saat ini, Evans dan orang kuat lainnya juga sedang melihat ke langit. Mereka semua kaget dengan pemandangan ini. Setelah Zola memperhatikan beberapa saat, dia menoleh ke arah Julian dan bertanya, apakah kamu melihat apa ini? Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak melihatnya. Pada saat ini, dia juga bertanya kepada Kaisar Jinghong di rumah abadi. Tapi Kaisar Jinghong sudah mengasingkan diri, dan yang menjawabnya adalah roh senjata. Roh senjata selalu mengawasi setiap gerakan di dunia luar. Dia juga mengetahui situasi di dunia luar, tapi dia tidak tahu apa itu. Julian, tunggu sebentar, aku akan bertanya pada Kaisar. Qiling pergi mencari Jinghong. Immortal Mansion, sebuah rumah bangsawan mandiri. Roh senjata datang ke istana, masuk, berdiri di depan patung, dan berkata, Kaisar Agung, sesuatu terjadi di luar. Saat itulah, patung itu tiba-tiba hidup dan berubah menjadi seorang pria muda dan tampan. Dia tidak lain adalah Kaisar Jinghong. Kaisar Jinghong juga melihat dunia luar. Garis merah teks yang muncul di langit luar muncul di benaknya. Sekitar 10 menit berlalu, dan ekspresi Kaisar Jinghong menjadi semakin serius. Formasi kebangkitan terbalik. Dia perlahan mengucapkan beberapa patah kata. Roh senjata juga terkejut dan bertanya, Kaisar Agung, apa ini? Jinghong segera berkata kepada Julian yang berada di luar, Julian, ini adalah formasi pembalikan dan kebangkitan. Saya akhirnya memahaminya sekarang. Julian juga sedikit terkejut dan bertanya, apa ini? Apa yang kamu mengerti? Jinghong berkata dengan sungguh-sungguh, formasi pembalikan dan kebangkitan adalah formasi yang menakutkan. Ini adalah keberadaan yang tabu. Formasi ini membutuhkan energi dan darah makhluk yang tak terhitung jumlahnya untuk mengaktifkannya. Setelah formasi diaktifkan, formasi tersebut akan menjadi kekuatan yang menantang surga akan lahir di dalam. Kekuatan ini, ditambah dengan bantuan harta misterius lainnya, dapat membangkitkan makhluk mati. Saya merasa seluruh dunia diselimuti oleh formasi pembalikan dan kebangkitan yang besar. Dengan formasi sebesar itu, orang-orang kuat yang dibangkitkan pasti sangat menakutkan. Setidaknya mereka semua adalah orang-orang kuat di atas 5 kaisar langit. Apa? Julian segera berseru. Kaisar Jinghong segera memerintahkan, Julian, kamu harus menghentikannya. Mengaktifkan formasi ini membutuhkan darah dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang orang-orang di belakang layar telah mulai mengambil tindakan dan mulai membantai makhluk yang memasuki dunia ini. Setelah menerima berita ini, Julian tampak serius. Dia memandang Zola dan berkata, apakah ini formasi pembalikan dan kebangkitan? Zola sedikit terkejut. Jelas dia tidak tahu apa itu formasi pembalikan dan kebangkitan. Bahkan Evans tidak mengerti. Evans di samping bertanya, Senior, apa yang dimaksud dengan formasi pembalikan dan kebangkitan? Julian berkata, orang kuat manapun tidak harus hidup selama surga. Bahkan Kaisar Agung pun tidak terkecuali. Bahkan orang kuat di tingkat Kaisar Agung akan mati. Begitu mereka mati, mereka tidak dapat dibangkitkan. Jika kamu ingin dibangkitkan secara paksa, maka kamu menentang surga. Dan formasi kebangkitan yang menentang surga ini adalah untuk tidak menaati jalan surga dan secara paksa membangkitkan orang-orang kuat yang telah mati. Sekarang, aku tahu kenapa berita ini tersebar. Ini untuk menarik sejumlah besar orang berkuasa ke dunia ini, dan kemudian orang-orang di belakang layar akan membunuh makhluk-makhluk ini, menyerap esensi dan darah mereka, mengaktifkan formasi pembalikan dan kebangkitan. Dan bekerja sama dengan dapatkan beberapa harta karun terbaik dan secara paksa membangkitkan orang-orang kuat yang telah mati. Julian mengatakan apa yang Kaisar Jinghong katakan lagi. Setelah mendengar berita tersebut, Evans melirik beberapa garis merah di langit. Saat ini, dia mengerti bahwa garis merah tersebut terbuat dari darah. Hal ini menunjukkan bahwa banyak makhluk hidup yang dibunuh secara brutal. Hentikan, ini harus dihentikan. Saya tidak pernah menyangka bahwa Iblis Sa bisa begitu kejam dan kejam. Puluhan ribu tahun yang lalu, Iblis Sa memimpin monster untuk menyerang kota-kota di dunia roh sejati. Semua makhluk di kota-kota ini kehabisan esensi dan darah mereka, mungkin untuk membangkitkan orang kuat tertentu. Sialan Iblis Sa. Banyak pria kuat yang hadir memarahi Sarah hingga berdarah. Namun, Julian tidak mengucapkan sepatah kata pun.
Dia tidak berani membantah. Apa yang dilakukan Sarah telah menimbulkan kemarahan publik. Dia tidak berani berbicara mewakili Sarah. Namun, dia tahu bahwa Sarah telah dikendalikan. Sarah hanyalah eksekutor, dan ada komandan di belakang layar. Evans memandang Julian dan berkata, "Senior, mohon ambil tindakan untuk mengatasi bencana ini." Julian berpikir sejenak dan berkata, "Satu-satunya cara sekarang adalah mengumpulkan makhluk yang memasuki dunia ini. Terlebih lagi, bukan Iblis Sa yang berada di belakang layar. Dengan kekuatan Iblis Sa, dia masih belum mampu mendominasi semua ini. Di belakang Iblis Sa, pasti ada seseorang di belakang layar." Evans mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Senior benar. Iblis Sa seharusnya tidak berada di belakang layar, dia hanya eksekutor. Pasti ada orang kuat di belakang Iblis Sa." Hosh! Dia menarik napas dalam-dalam. Iblis Sa sudah sangat menakutkan, jadi seberapa kuatkah orang kuat di belakang Iblis Sa? Namun, ketika dia memikirkan kehadiran Julian, kekhawatiran di hatinya dikesampingkan. Kekuatan Julian jelas berada di atasnya. Dengan Julian yang memimpin, dia mungkin bisa membunuh Iblis Sa, atau bahkan orang kuat di belakang Iblis Sa. Julian segera memerintahkan, "Guru bela diri, pasukan kami dibagi menjadi 2 kelompok. Anda membawa orang-orang yang Anda bawa dan segera pergi, menuju ke berbagai belahan dunia untuk menemukan makhluk hidup yang tersebar, mengumpulkan mereka, dan menangani orang-orang di belakang layar bersama-sama. Selesaikan semua ini." "Ya baiklah." Evans tidak tinggal lama dan segera pergi bersama beberapa orang kuat. Setelah mereka pergi, Zola memandang Julian dengan serius dan bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Bersambung."